Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani dengan NIM 240210108 dari kelas PAID dengan mata kuliah Psikologi Agama. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat keberagamaan seseorang pada dewasa awal. Kalau kamu lagi sibuk tugas, main, dan kamu merasa capek banget, apakah kamu masih sempat melakukan ibadah atau tidak? Ketika saya lagi banyak tugas, lagi main, atau lagi capek itu, saya memang sering terlambat untuk ibadah. Namun, saya usahakan tidak meninggalkan ibadah karena kalau misalkan kita lagi capek itu dengan kita ibadah, kita jadi lebih tenang, kita jadi lebih nyaman. Jadi ibadah juga kan sebuah kewajiban ya. Jadi kita harus tetap melakukan ibadah. Pernah nggak sih kamu merasa jauh lebih tenang ataupun lega setelah kamu melakukan ibadah? Saya setelah melakukan ibadah itu jauh lebih tenang. Apalagi ketika saya lagi ada masalah, seperti saya lagi ada masalah tugas, masalah pusing karena tugas kan. Setelah saya melakukan ibadah itu, hati saya jadi tenang, terus pikiran saya jadi tenang, saya bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, jadi ibadah itu bukan hanya kewajiban saja, tapi bikin hati kita tuh jauh lebih tenang. A few moments later. Menurut kamu, ibadah itu penting nggak sih buat kehidupan kamu sehari-hari? Menurut saya sih sangat penting agama itu dalam kehidupan sehari-hari, karena agama itu merupakan pedoman dalam menjalani hidup dengan baik dan benar. Agama itu juga mengajarkan kita tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan diri sendiri, maupun hubungan dengan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari juga, agama itu membantu kita dalam menghadapi masalah, mengambil keputusan, serta membedakan kita mana yang baik dan mana yang salah. Kalau menurut saya sih, agama itu bukan hanya penting, tetapi juga sangat kita butuhkan agar hidup kita ini menjadi lebih terarah, damai, dan juga bermakna. Jujur nih, media sosial pernah nggak bikin kamu lupa waktu untuk beribadah? Jujur, menurut saya, media sosial itu memang membuat saya lupa waktu saat sedang asyik bermain TikTok, Instagram, maupun menonton video. Saya sering tidak sadar kalau misalnya waktu sholat itu telah tiba. Kadang saya juga melalaikan ibadah yang lainnya hanya karena media sosial itu. Nah, jadi dari pengalaman itulah saya sadar kalau misalnya media sosial itu hanya akan membuang waktu kita jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu saya berusaha untuk mementingkan ibadah kepada Allah. Nah, kalau misalnya azan itu telah tiba, saya melepaskan media sosial ini dan langsung melaksanakan sholat. Menurut kamu, lingkungan pertemanan tuh malah bikin kamu menjadi rajin beribadah atau malah makin lalai? Oke, baik, saya ingin menjawab. Kalau menurut saya pribadi ya, lingkungan pertemanan itu tidak mempengaruhi ibadah saya. Karena alhamdulillah dengan siapapun saya berteman, ibadah saya tuh tetap jalan gitu. Jadi walaupun kita tuh berteman dengan siapapun, yang namanya ibadah tuh ya nggak boleh putus. Justru yang baik itu kita yang harus ngajak mereka untuk terus beribadah. Jadi walaupun kita tuh mau berteman dengan siapapun, kita tuh jangan sampai terbawa arus gitu. Kalau kamu lagi banyak
masalah seperti masalah pertemanan, masalah perkuliahan, masalah keluarga, kamu tuh lebih banyak berdoa, cerita ke teman, atau malah diem aja? Oke, aku sih kalau biasanya punya masalah di kuliah nih, pertama tuh pasti aku tuh cerita ke teman, satu atau dua teman tuh yang paling aku percaya buat cerita. Tujuannya selain buat dapat solusi, arahan, sama buat keluarin apa yang aku pendem gitu kan, biar plong gitu, gak ada yang dipendam. Nah habis itu yang pastinya aku tuh bakal cerita, curhat, doa sama Allah, karena biasanya setelah itu kayak ada aja gitu jalannya dari masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara saya mengenai sifat keberagamaan pada dewasa awal. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu mengenai tentang peran ibadah dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama dalam menghadapi kesibukan, penggunaan media sosial, lingkungan pertemanan, serta masalah pribadi itu saat kita mengalami kesibukan tugas, kelelahan, dan aktivitas bermain media sosial, nah sering menyebabkan kita keterlambatan dalam beribadah. Namun, ibadah itu tetap diusahakan agar tidak ditinggalkan. Nah, karena memberikan ketenangan hati dan membantu menenangkan pikiran saat menghadapi masalah. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa ibadah itu tidak hanya sebagai kewajiban saja, nah, tetapi juga sebagai kebutuhan spiritual manusia. Menurut teori, kebutuhan spiritual itu dikemukakan oleh Abraham Maslow, yang mana manusia itu memiliki kebutuhan aktualisasi diri dan juga kebutuhan spiritual itu untuk memperoleh ketenangan batin serta makna hidup. Jadi ibadah itu menjadi salah satu pemenuhan ya kebutuhan tersebut, sehingga individu itu merasa lebih damai dan terarah. Nah, selain itu juga agama itu berfungsi sebagai pedoman hidup kita. Harus sejalan dengan teori fungsi agama itu menurut Emile Durkheim, yang menyatakan bahwa agama itu berperan sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial, membentuk nilai moral, serta memberikan pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari yang kita jalankan. Penggunaan media sosial itu sebagai faktor utama yang dapat melalaikan ibadah apabila seseorang tidak dapat mengendalikannya. Berdasarkan teori kontrol diri dari Walter Mischel, individu yang mampu mengendalikan akan lebih mampu memprioritaskan kewajiban dibandingkan kesenangan sesaatnya saja, termasuk dalam menjaga prioritas ibadah. Nah, dalam aspek pertemanan, lingkungan sosial itu seharusnya tidak menjadi penghalang kita untuk melakukan ibadah. Nah, hal ini itu sesuai dengan teori belajar sosial dari Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa seseorang itu dapat mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, individu itu dianjurkan menjadi contoh positif terhadap temannya dan mengajak teman itu berperilaku baik, bukan malah berperilaku buruk. Ketika menghadapi masalah itu kita lebih memilih untuk berbagi cerita kepada teman yang terpercaya dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jalan yang terbaik. Secara psikologis, tindakan ini itu berkaitan dengan konsep coping stress religius, yaitu penggunaan pendekatan spiritual dan dukungan emosional itu untuk mengurangi tekanan emosional dan memperoleh ketenangan batin. Jadi berdasarkan penjelasan saya tadi, itu bahwasanya ibadah dan agama itu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai sumber ketenangan psikologis. Nah, pedoman moral serta strategi menghadapi masalah. Meskipun terdapat tantangan seperti kesibukan dan juga penggunaan media sosial, individu tetap perlu memiliki kontrol diri dan kesadaran spiritual agar ibadah itu tetap terjaga. Dengan demikian, agama itu tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, tapi juga kebutuhan mendasar yang membantu manusia menjalani hidup secara lebih damai, terarah, dan juga bermakna. Mungkin itu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.